Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin selama 24 jam terakhir cenderung mendapatkan konsolidasi dan kita bakalan bahas di video hari ini kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya in terms of price action. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, per hari ini teman-teman kita melihat crypto global market cap itu terkoreksi sedikit ke angka 3,67 triliun dolar atau turun sekitar 0,38%. Kalau kita melihat top 10 coin sendiri keadaannya juga dominan berwarna merah, penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, karena kita sudah berada di hari Minggu lagi, kita mau cek untuk minggu depan kira-kira ada event dan data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai. Dan kalau misalnya kita perhatikan, minggu depan itu banyak sekali data yang berkaitan dengan inflasi yang bakalan dirilis, yang menurut saya akan cukup penting untuk kita pantau. Karena salah satu data yang dipantau oleh The Fed untuk menentukan apa kebijakan yang bakalan mereka ambil berikutnya, itu adalah data inflasi, selain juga merupakan data labor market. Nah, minggu depan kita akan melihat data core CPI dan juga CPI itu dirilis di hari Selasa tanggal 15 Juli tahun 2025. Dan keduanya bakalan dirilis secara serentak di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kalau kita perhatikan di sini, data CPI itu diekspektasikan mengalami kenaikan dari angka 2,4% menjadi 2,6%. Ini untuk CPI yang year on year atau dari tahun ke tahun. Sedangkan dari bulan ke bulan atau month on month, itu juga diekspektasikan mengalami kenaikan ya, dari 0,1 menjadi 0,3%. Nah, tentunya harapan kita semua adalah data inflasi keluar lebih baik daripada ekspektasi. Karena jika kita melihat data inflasi juga menunjukkan peningkatan, maka itu lagi-lagi akan memperkecil kemungkinan The Fed untuk melakukan pemotongan suku bunga. Kita tahu bahwa di akhir bulan Juli ini bakalan ada FOMC, Fed Interest Rate Decision, dan untuk sementara waktu chance-nya masih cukup kecil bahwa kita akan melihat Fed rate cuts di bulan ini. Kebanyakan orang bet-nya itu di bulan September. Tapi sekali lagi teman-teman, ada rumor bahwa si kakek Powell itu bakalan mengundurkan diri sebagai ketua The Fed dan bakalan digantikan oleh ketua The Fed lainnya yang bakalan dipilih oleh Donald Trump kemungkinan. Dan harusnya yang dia pilih adalah yang pro terhadap rate cuts. Nah, untuk sementara waktu itu masih sekedar rumor. Tapi kalau misalnya memang terjadi dan kita melihat ketua The Fed yang baru diangkat, ya tentunya itu juga bisa menjadi salah satu berita positif untuk para investor. Tetapi di sisi yang lain memang kita juga harus mendapatkan dukungan dari segi data. Kita mau melihat data inflasi tidak mengalami kenaikan yang terlalu signifikan, data labor market yang kalau bisa sih sedikit mengalami kenaikan lah gitu ya, supaya The Fed mempercepat pemotongan suku bunganya. Karena kalau misalnya datanya masih stay di kurang lebih area yang sama dengan sekarang, ya masih akan sulit ya bagi kita untuk melihat The Fed untuk melakukan pemotongan suku bunga, terutama di bulan Juli ini. Oke? Nah, berikutnya, kalau kita lihat data yang cukup penting atau high impact juga ada di hari Rabu. Itu ada data PPI, baik yang bulan ke bulan maupun tahun ke tahun. Kemudian ada crude oil inventories dan juga ada beberapa anggota Fed dan juga FOMC yang bakalan memberikan speaks. Diikuti hari Kamis, kita akan mendapatkan data continuing jobless claim, kemudian core retail sales, dan juga initial jobless claim. Diikuti data retail sales yang bakalan dirilis semuanya di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hari Kamis nanti. Untuk hari Jumat sendiri tidak terdapat terlalu banyak yang menurut saya penting selain mungkin ya yang tergolong medium impact ya, yaitu adalah speaks dari salah satu anggota The Fed, kemudian ada building permits dan juga housing starts. Tapi menurut saya itu tidak akan terlalu berpengaruh. Jadi hari Selasa sampai dengan hari Kamis itu akan ada tumpukan data yang cukup penting dari Amerika Serikat, sehingga minggu depan kita mungkin bisa akan expect volatilitas di market itu lumayan gitu ya. Dan kita harapkan tentunya adalah volatilitas yang positif. Artinya kita mau melihat Bitcoin untuk meneruskan kenaikan. Jadi itu yang pertama.
Yang kedua, kalau kita perhatikan dari sisi liquidation heat map sendiri, teman-teman, untuk sementara waktu ya. Karena kita melihat Bitcoin itu start untuk mendapatkan sedikit konsolidasi, maka di sini juga sekarang terdapat tumpukan likuidasi yang berada di atas harga Bitcoin dan juga di bawah harga Bitcoin. Dan range-nya itu cukup dekat, gitu ya. Sehingga ini adalah sebenarnya salah satu situasi yang sangat-sangat tidak optimal, terutama untuk teman-teman yang merupakan scalper. Karena ketika ada tumpukan likuidasi yang cukup tebal berada di atas maupun di bawah harga Bitcoin, itu biasanya pergerakan Bitcoin itu bakalan choppy banget untuk mencoba meliquid kedua area tersebut. Terlebih lagi kedua area tersebut cukup dekat. Kalau kita lihat di bawah harga Bitcoin itu ada di range 116.600 sampai kurang lebih 115.000. Sedangkan untuk di atas harga Bitcoin itu ada di sekitaran 118.800-an sampai kurang lebih 119.500. So, yang mana yang bakalan dituju terlebih dahulu, yaitu waktu yang bakalan bisa menjawab gitu ya. Tapi ya dari segi price action mungkin kita bisa cari sedikit banyak clue-nya seperti apa. Tapi sebelum kita masuk ke chart, saya pengen ingatkan lagi-lagi adalah soal performa Bitcoin yang kalau kita lihat ya, dari banyak sekali metrik itu jauh melebihi berbagai aset kelas lainnya. Nah, kalau data yang satu ini menunjukkan seberapa gencarnya akumulasi yang dilakukan oleh investor kelas institusi melalui spot Bitcoin ETF. Jadi data ini menunjukkan BlackRock's Bitcoin ETF just became the fastest in history to hit $80 billion in AUM. About 5x faster than the previous best, which was Vanguard's S&P 500 ETF, tikernya FVOO. Jadi, apa yang ditujukan di sini? Ini adalah beberapa ETF yang berhasil hit ke aset under management sebesar 80 miliar dolar. Dan untuk beberapa ETF yang tergolong performanya terbaik sepanjang masa, itu memerlukan waktu ribuan hari. Paling dekat itu VOO, 1814 hari untuk mencapai aset under management 80 billion dollar. Ada yang perlu 2000-an hari, 2034, persisnya, dan juga 2089. Tapi untuk spot Bitcoin ETF Bitcoin dari BlackRock bernama IBIT itu cukup 374 hari saja untuk hit ke angka 80 billion dollar. Jadi ini kalau misalnya kita hitung kurang lebih ya, kecepatannya 5 kali lebih cepat daripada pesaing terdekatnya, itu adalah VOO untuk mencapai AUM 80 miliar dolar. Jadi sekali lagi ini menunjukkan seberapa besarnya demand Bitcoin melalui spot Bitcoin ETF. Dan itu juga sekarang sudah tercermin dari harganya yang satu setengah tahun terakhir mengalami kenaikan yang lumayan signifikan, teman-teman. Jika kita bandingkan dengan beberapa aset kelas lain yang juga memiliki market cap yang sangat besar, saya rasa akan sangat sulit bagi kita untuk menemukan ada yang bisa menyaingi performa Bitcoin. Oke? Nah, berikutnya saya pengen ingatkan teman-teman, eksklusif giveaway yang saya laksanakan itu jangka waktunya masih sangat panjang untuk kalian ikuti. Sekali lagi, kalian tidak akan temukan lagi deal sebaik ini, giveaway segampang ini, jadi hadiahnya langsung tanpa diundi. Teman-teman cukup daftar, linknya sudah ada di kolom description. Kemudian kalian start untuk trade dan kalian bisa langsung bawa pulang hadiahnya. Periodenya 9 Juli sampai 24 Agustus. Jadi kurang lebih 1,5 bulan saya berikan untuk kalian waktunya untuk kalian farming, dan kalian akan bisa memenangkan hadiah 1 juta rupiah, iPad 10 dan iPhone 16. Caranya gampang banget, kalian langsung daftar, trade dan farming volume sampai ke volume yang sudah ditentukan. 500.000 volume kalian dapat 1 juta rupiah, 1 juta volume kalian dapatkan iPhone 10, iPad 10, dan 2 juta volume kalian dapatkan iPhone 16. Jadi kalian sekali lagi bisa cek di tempat lain, kalian tidak akan temukan lagi ada deal seperti ini. Jadi pastikan tidak kalian lewatkan, karena giveaway ini juga dibarengi kompetisi trading, di mana kalian juga akan bisa memenangkan hadiah prize pool minimal $1.000 yang bakalan dibagi ke 20 orang pemenang. Jadi selain dapat
hadiah produk, kalian juga dapatkan hadiah prize pool. Periodenya sampai 24 Agustus. Kalau mau ikutan, langsung aja daftar dulu. Linknya sudah ada di kolom description. Dan kalian bisa langsung start untuk farming volume. Kalau misalnya mau dapatkan detail update volume tiap harinya, kalian bisa langsung aja masuk ke grup Telegram. Karena di sana setiap hari saya lakukan update untuk volumenya. Supaya kalian tahu kalian sekarang berada di posisi berapa. Oke? So, sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Dan saya akan mulai dari 1 hour chart, teman-teman. Nah, kemarin kita berbicara soal ada potensi pembentukan symmetrical triangle di Bitcoin. Which is adalah yang ini ya, teman-teman. Sebenarnya, kalau kita perhatikan, Bitcoin sempat mencoba untuk breakout di atas area symmetrical triangle tersebut, tetapi itu adalah sebuah fake out. Dan kita justru kembali sell off dan breakdown di bawah lower trend line-nya, membuat Bitcoin hit ke kurang lebih area 116.900-an. Nah, inilah yang saya maksud tadi, teman-teman. Ketika kita mendapatkan ada area likuidasi yang cukup besar, berada di atas harga Bitcoin dan harga di bawah harga Bitcoin, biasanya pergerakan Bitcoin itu bakalan choppy banget. Itu bukan saat yang ideal bagi teman-teman untuk masuk. Kalau kalian scalping. Kalau misalnya kalian swing trade, itu mungkin lebih make sense. Karena begini, bagi saya teman-teman, apa yang kita lihat di Bitcoin selama kurang lebih 48 jam terakhir, ini merupakan semacam bentuk konsolidasi untuk kita kembali melajukan kenaikan ke atas. Next target, kemungkinan kita sudah akan hit ke kurang lebih area 120 sampai 123-an ribu. Nah, di area tersebut, kita sudah tahu datanya bahwa terdapat banyak sekali selling pressure yang menunggu, karena limit order untuk sell di sekitaran area tersebut cukup besar. Sehingga kita bisa expect bahwa akan ada sedikit kesulitan bagi kita ketika hit ke kurang lebih area 120 sampai 123 ribu US dollar. Dan itu ya bisa aja berpotensi menjadi some type of local top bagi kita untuk kemudian membuat konsolidasi yang lebih besar di time frame yang mungkin 4 hour atau daily. Tapi kalau untuk short term, saya tidak merasa ada sesuatu yang mengkhawatirkan di price action Bitcoin. Kita masih mendapatkan konsolidasi dan saya rasa hanya persoalan waktu saja sampai kapan kira-kira kita akan tertahan di sekitaran area range ini. Sebelum pada akhirnya kita akan start untuk kembali rally dan mendekati area 120.000 dolar. Nah, worst case scenario, ini juga sudah saya bahas di video kemarin, adalah kalau kita lagi-lagi berhasil jebol di bawah area 116.900 sampai 116.500 kurang lebih. Kalau itu berhasil kita lakukan, dan kita close misalnya 4 hour candle di bawah area tersebut, maka kita bisa expect worst case scenario-nya adalah kita hit ke kurang lebih area 115.000. Tapi saya tidak melihat sekali lagi Bitcoin bisa drop jauh lebih dalam daripada itu. Ini mungkin menurut saya pribadi akan menjadi worst case scenario untuk sekarang. Nah, contoh yang mungkin paling dekat yang bisa kita lihat adalah seperti ini modelnya, teman-teman. Kita mendapatkan drop sedikit, kemudian wick sedikit di bawah. Kalau kalian perhatikan di sini, ya kan, ini adalah wick untuk menjemput liquidity yang berada di bawah area ini, dan kemudian kita start untuk kembali rally. Nah, hal yang serupa ya juga bisa aja kita lihat kali ini. Wick terakhirnya yang cukup panjang itu ada di sini, teman-teman. Itu bisa menjadi target, and then kita start untuk kembali recover. Tapi itu sudah worst case scenario-nya bagi saya. Senario yang paling baik, yang paling diharapkan tentunya adalah kita langsung naik dari sini, dan itu bukan sesuatu yang mengherankan kalau terjadi menurut saya. Karena sekali lagi begini, biasnya bagi saya masih adalah bullish, oke, masih bullish untuk Bitcoin. Hanya pertanyaannya adalah, apakah rally-nya akan langsung datang dari sini, ataukah kita perlu mendapatkan semacam liquidity sweep terlebih dahulu ke kurang lebih area 115.000 atau minimum 116.500 sebelum pada akhirnya start untuk kembali mendapatkan rally. Tapi regardless, hasil akhirnya masih akan tetap sama, bahwa kita akan menuju ke area 120-an ribu menurut saya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang merupakan swing trade, atau swing trader, sorry, ya ini mungkin akan lebih make sense kalau misalnya teman-teman building position di sekitaran area ini, and then kalian menargetkan misalnya sampai ke area 123.000 atau mungkin kalian mau targetkan sampai 130-an ribu, yaitu menurut saya akan menghasilkan trade dengan risk to reward ratio yang oke gitu. Contoh aja ya, kita ambil asumsi kasarnya saja. Katakanlah teman-teman
building position di sekitaran area ini. Oke, ketika misalnya anggapan masih tetap turun deh, kita nyampe ke kurang lebih area ini. Kalau kalian terus building position, katakanlah rata-rata kalian dapat harganya average-nya di kurang lebih 116.000 misalnya. Kalian protect diri kalian di bawah area low terakhir, katakanlah yang tercipta di sini. Ya kan? Kalian menargetkan sampai ke misalnya area 120.000, itu sudah akan menghasilkan risk to reward ratio sebesar 4/1 bahkan. Kalau 123.000, maka itu adalah trade dengan RR 6/1, which is adalah satu setup yang luar biasa besar. Luar biasa bagus maksudnya dari segi RR. Jadi itu lebih make sense. Daripada kalau misalnya teman-teman mencoba untuk scalping dalam keadaan choppy seperti ini, saya akan lebih prefer untuk swing trade. Atau kalaupun worst case ya, teman-teman open posisi di sini gitu ya. Katakanlah kalian kasih stop loss-nya lebar banget sampai ke sekitaran area ini. Sebenarnya ini bukan setup yang paling ideal gitu ya, yang bisa kalian lakukan. Yang ideal itu yang kayak tadi. Oke, building position. Dan kalau misalnya kita ambil harga sekarang deh, gitu ya. Dan kalian targetkan sampai ke 123.000, ya kalian masih bisa dapat kurang lebih 2/1 lah RR-nya. Oke. Terkecuali teman-teman memang mainnya agresif banget ya. Kalau kalian mainnya agresif, ya kalian juga keluarnya harus agresif kalau misalnya salah. Katakanlah kalian masuk ketika breakout di atas area trendan di sini. Ya kan? Ya ini juga bisa. Kalian manipulasi RR-nya. Misalnya kalian long di sekitaran area ini, gitu kan. Kalian protect diri kalian di bawah area low terakhir. Kemudian kalian targetkan sampai ke area 120.000. Ya itu bisa aja menghasilkan RR sampai 6/1. Atau kalian tidak mau terlalu dekat stop loss-nya, bisa kalian geser sedikit ke area mungkin 117.000-an, roughly. Ya kalian masih dapat 3,6/1. Itu pun kalau kalian hanya menargetkan sampai 120.000. Oke? Jadi, pastikan kalau kalian mau masuk dalam keadaan seperti ini, di mana masih ada potensi Bitcoin, pergerakannya masih akan choppy, pastikan risk to reward ratio dari setup kalian sudah akan super bagus gitu ya. Minimal 3 atau 4/1 deh. Kalau misalnya cuma sekitar 1/1, saya lebih prefer untuk stay away kalau saya. Mungkin saya akan shifting aja ke altcoin dan cari di sana. Karena mungkin di altcoin, setup dengan risk to reward ratio yang besar itu masih dengan sangat gampang bisa kita temukan. Daripada kalau teman-teman mencoba untuk masuk ke Bitcoin tanpa ada alasan dan setup yang jelas. Ngerti ya teman-teman ya? Kesimpulan sederhananya, bagi saya Bitcoin itu masih bullish. Kita masih akan merangkak naik sampai ke kurang lebih area 120.000-an. Cuma pertanyaannya memang, untuk sementara waktu, apakah kita akan langsung strike dari sini? Ataukah kita akan membuat liquidity sweep ke kedua area ini? Ini adalah worst case scenario-nya. Dan start untuk kembali rally. Nah, dari mana kita akan tahu skenario mana yang terjadi gitu ya? Clue-nya mungkin bisa kita coba temukan di time frame yang lebih kecil. Kalau misalnya di 15-minute chart nanti, teman-teman, kita berhasil untuk breakout di atas area 118.100 sampai 200-an, and then start untuk mendapatkan some type of bullish continuation pattern di time frame 15 minute, maka ini memperbesar chance bahwa skenario pertama yang akan terjadi, yaitu adalah kita akan langsung strike naik dan membentuk higher high yang baru. Tapi kalau misalnya kita nyentuh ke area tersebut dan again reject, terlebih kalau misalnya kita berhasil jebol di bawah area trendline yang terbentuk di sini, maka kita harus bersiap untuk melihat Bitcoin minimum ngehit ke area 116.600-an, itu bisa dijebol. Dan kalau kita masih struggling dan tidak bisa menemukan support di sana, ya worst case scenario-nya bakalan terjadi. Kita bakalan sampai ke area 115.000 sebelum pada akhirnya kita start untuk kembali mendapatkan rally. Jadi key levelnya untuk sementara waktu menurut saya akan ada dipegang di area 118.100 sampai 200-an. Kalau itu berhasil kita clear, kita membuat semacam bullish continuation pattern, maka kita bisa expect akan ada rally menuju ke higher high baru tanpa ada pullback yang lebih dalam lagi. Tapi sisanya kalau misalnya kita masih berada di bawah area tersebut, bagi saya kita masih harus sedikit cautious gitu ya, waspada. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.